Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas lagi beberapa pilihan saham teman-teman ya. Jadi kita tidak akan bahas secara komprehensif seperti pembahasan satu saham utuh, tapi kita akan coba gambarkan kenapa tiga saham ini sesuai judul menurut saya masih cukup potensial gitu ya untuk kita pertimbangkan meskipun kondisi IHSG sekarang sedang all time high gitu ya. Seperti biasa, disclaimer on dulu. Konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Mari kita mulai dengan idenya bahwa kita akan memilih saham yang masih kita bisa bilang under value atau berpotensi gitu ya. Meskipun IHSG-nya all time high dengan beberapa faktor seperti yang tertera di layar ini. Pertama, kalau kita ngomongin IHSG all time high, itu tutupannya kemarin kurang cakep ya, karena IHSG turun 2%. Tapi kalau teman-teman memperhatikan lagi, penurunan 2% itu keseret emitennya Om PP yang katanya sedang dizalimi gitu ya. Brand ARB mentok 20%, BRPT, Cuan itu pada ambrol semua ya, no wonder IHSG-nya keseret 2%. Tapi kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut, saham-saham big caps lainnya aman-aman aja ya. Banking mungkin hanya koreksi 0,5%, 0,75%. Jadi tipis-tipis aja di emiten-emiten big caps lain. Menurut saya faktor terbesar datang dari emitennya Pak PP ya yang keseret. Dan apa yang menjadikan IHSG menurut saya kuat pertama adalah karena finally ya kita ketemu yang namanya cut rates dalam berapa tahun ini nih akhirnya baru diturunkan. Jadi menurut saya ini hal yang sangat positif dan ditunggu-tunggu gitu ya, oleh banyak orang. Dan menurut saya sebenarnya market sudah mendahului karena Gubernur Fed kan sudah sering nge-spill bahwa September ini kemungkinan akan turun gitu. Bahkan turunnya langsung 50 basis point. Jadi menurut saya ini hal yang cukup bagus. Efeknya apa? Efeknya ketika suku bunga di US itu di-cut, emerging market kayak Indonesia itu dapat lagi aliran duit ya. Tadinya investor-investor gede itu naruh di US, save, imbal baliknya lumayan. Sekarang turun, ya mereka cari market yang lain dan ngelihat IHSG adalah salah satu pasar yang potensial. Jadi ini hal yang wajar, switching yang wajar dalam kondisi yang sekarang ini. Nah, buat teman-teman yang ketika bulan Mei, bulan 6 di tengah banyak tebaran fear, teman-teman tetap setia dengan invest, beli bertahap ya, ngelihat fundamental, maka saya bilang congratulations gitu ya. Selamat buat kita semua yang bisa menangani psikologi market yang sedang fear-nya begitu kerasa, kemudian banyak ini itu kalau banking isunya NPL, kalau misalnya consumer goods isunya mengenai daya beli dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita mampu mengelola itu semua, saya yakin saat ini sih portofolio kita lumayan cerah gitu ya. Bayangin kalau teman-teman masuk di harga 4.300, 4.400 aja deh. BBRI udah profit 20%-an. 20% dalam waktu berapa bulan ini gitu ya. Itu hal yang sangat wajar dan menurut saya hal yang menyenangkan ketika kita bisa overcome situasi yang ternyata setelah kita lihat lagi, oh ternyata saya bisa juga gitu ya melewati badainya market. Jadi saya rasa congratulations buat teman-teman. Dan kalau menurut teman-teman, Bang saya pingin take profit dulu, just do it gitu ya. Menurut saya realize profit itu bukan sesuatu yang salah. Ada yang bilang long term itu harus 3 tahun, 5 tahun baru dijual, nggak selalu gitu ya. Saya sendiri selalu berusaha tiap tahun itu mengembangkan realized profit, tidak untuk diambil, tapi saya mau hitung berapa jumlahnya tiap tahun. Jadi taking profit itu nggak pernah salah. Kalau kalian ragu untuk jual semuanya, jual sebagian. So, dari situ saya berpikir kita coba cari lagi saham-saham yang masih masuk akal untuk dibeli gitu ya. Tapi kita harus perhatikan 3 hal. Satu, market itu selalu kasih kesempatan, men. Kalau kalian bayangin IHSG itu kemarin di BBRI harga 6 ribuan, terus tiba-tiba kalian berharap kapan ya BBRI 4.000, karena waktu itu zaman BBRI 4.000 saya belum kenal saham. Dikasih nggak tuh kesempatannya? BBRI 4.200, 4.300. Banyak yang bilang saya nunggu BBRI 3.600, itu kan harga right issue. Mungkin aja bisa terjadi saat itu sih, tapi kan kenyataannya nggak terjadi. Jadi somehow itu artinya market kasih kesempatan, tapi kita nggak tahu bottomnya di mana. Jadi kita harus atur, kita punya strategi beli, dan kita prepare untuk kondisi yang terburuk. Kita sekarang pindah ke sahamnya. Saham pertama yang saya coba untuk kasih insight-nya adalah saham TOWR gitu ya. Ini saham telekomunikasi, saham Telkomnya sudah pernah kita bahas, saham Excel juga sudah pernah kita bahas. Saham-saham di sektor service provider-nya, nah sekarang adalah penyedia menaranya gitu ya. Kenapa penyedia menara ini tertinggal? Karena menurut saya memang sentimen terhadap
teknologi baru itu cukup berasa, khususnya kehadiran Starlink. Tetapi setelah kita kemarin ngomongin Telkom gitu ya, kita tahu bahwa Telkom itu customer terbesarnya datang dari Telkomsel yang merupakan pengguna dari sektor telekomunikasi mobile yang berseberangan dengan pengguna atau produknya Starlink yang beredar sekarang ini. Maka saya rasa harusnya kinerja tower masih bisa cukup solid gitu. Dan kalau kita lihat gambarannya, memang 6 bulannya TOWR belum kelihatan gitu ya. Tapi setidaknya di kuartal 1 TOWR masih cukup solid, dan proyeksinya kuartal 2 juga sama. Saya rasa TOWR ini moderate growth gitu ya, emiten moderate growth yang bisa kita pertimbangkan untuk masuk dalam portofolio. CAGR revenue-nya 4 tahun 16%. Story apa yang membuat saya memasukkan TOWR ke dalam list, watchlist gitu ya, dalam video kali ini? Pertama adalah bagaimana perusahaan masih melakukan akuisisi, artinya apa? Ekspansinya masih terjadi. TOWR ini bukan perusahaan yang baru beroperasi gitu teman-teman. Ini salah satu perusahaan independen digital, penyedia infrastruktur digital yang dikelola oleh grup konglomerasi besar, grup Jarum di dalam. Jadi nggak mungkin akuisisi ini dipertimbangkan cepat-cepat atau ngasal gitu ya. Saya yakin pertimbangannya sudah sangat solid, sehingga ketika mereka mengakuisisi IBST 2, sekian triliun ya untuk mendapatkan kurang lebih 3.200 tower, mereka beli 90,11% sahamnya. Menurut saya ini sudah strategi yang sudah dipikirkan baik-baik, dan saya melihatnya sebagai sesuatu yang bagus, ekspansi gitu kan. Jadi ini akan memperluas posisi TOWR, dan yang menariknya adalah akuisisi IBST ini mengikatkan TOWR dengan kerjasama mengikat ya, perjanjian mengikat sewa dengan friend yang mana akan gabung dengan Excel gitu ya. Jadi ini story yang bagus di sisi TOWR. Ada yang namanya corporate action gitu ya. Dan meskipun ada kehadiran Starlink, sudah pernah kita bahas, teman-teman buat tonton video saya dibahas ngomongin saham Telkom, bahwa Starlink itu marketnya spesifik lah, sangat niche market dengan biaya yang lebih besar. Jadi saya tidak yakin dalam waktu jangka pendek, artinya 2-3 tahun ke depan, Starlink bisa men-take over banyak market share-nya dari sisi Telkomsel, Excel, dan Indosat. Dari sisi valuasi gimana? Dari sisi valuasi TOWR sekarang di perdagangan dekat dengan under value min PI 5 tahun gitu ya. Dengan PBV 2,4 kali, PR 13 kali, sementara dividennya 3%. Salah satu kendala yang cukup di-highlight untuk emiten telekomunikasi itu adalah pasti DER-nya gitu ya. Karena ini bisnis yang butuh modal gede. Bayangin bikinnya menara mahal-mahal, disewanya bukan terima duit langsung gelondongan gitu, tapi dibayar dalam periode keli, meskipun kontraknya rata-rata jangka panjang 5, 10, 20 tahun. Jadi wajar kalau emiten-emiten telekomunikasi itu DER-nya gede-gede gitu ya. Ini bisnis yang butuh modal besar. Nah, menariknya dalam waktu dekat ini, selain corporate action untuk akuisisi IBST, mereka juga melakukan corporate action berupa right issue sebesar 9 triliun. Ini menurut saya juga strategi yang bagus gitu ya. Habis ngeluarin duit, mereka ngambil duit lagi. Mereka injek duit lagi melalui skema right issue 9 triliun. Menurut saya ini akan memperkuat permodalannya TOWR dan mengurangi beban utang gitu ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk gali lebih lanjut dan kepikiran buy range-nya di berapa, Bang? Saya pun 700 sampai 775 untuk TOWR dengan target 1200 sampai ini typo nih, 1200 sampai 1300 gitu ya. Ini target untuk TOWR. Menurut saya potensi capital gain-nya cukup oke lah ya, 50%. Sustainable moderate growth, saya kasih buy ratingnya di B untuk TOWR. Lanjut kita ke emiten yang kedua adalah Arna, teman-teman. Arna ini adalah produsen keramik yang historically dari masa sebelum 2023 punya kenaikan kinerja yang cukup bagus gitu ya untuk kinerjanya. Sampai ketemu di tahun 2023 mereka justru turun di tengah kondisi emiten-emiten properti kinerjanya pada naik. Saya pun memproyeksikan kinerja 2023 naik, tapi ternyata salah gitu ya, bahwa mereka ternyata kinerja 2023 nggak sebagus emiten-emiten properti. Nah, tapi Arna ini punya sebuah story yang bisa membuat mereka menjadi emiten yang punya potensi untuk turnaround. Apa itu? Yaitu adalah berita mengenai tarif BMAD, biaya masuk anti-dumping gitu ya. Teman-teman, kita harus akui bahwa produk-produk dari Tiongkok itu banyak membanjiri market ya. Tidak terkecuali adalah barangnya Arna, yaitu keramik. Jadi Arna itu harus bersaing dengan produk-produk China yang rata-rata gitu ya. Kalau kualitas mungkin Arna masih bisa bersaing ya. Tapi kalau harga, mereka produksi dengan jumlah yang lebih tinggi ya secara volume. Kemudian desain, biasanya dari barang-barang China itu desainnya lucu-lucu gitu ya. Itu membuat Arna mendapatkan persaingan yang cukup ketat gitu ya di level
penjualan keramik. Nah, dengan adanya BMAD ini, maka produk-produk mereka dari Tiongkok tadi, kalau itu diimpor dengan legal, harganya diharapkan bisa lebih tinggi gitu ya, 40-50%. Padahal yang diusulkan itu 200% teman-teman, harganya naik. Tapi ya nggak tahu lah ya, namanya nego-nego, pemerintahan, politik, kerjasama dagang, dan lain sebagainya. BMAD-nya itu hanya di level 40-50% ya teman-teman. Kalau kalian tahu politik anti-dumping gitu ya, dumping itu adalah menjual barang lebih murah diekspor ketimbang di dalam negeri. Itu politik yang membuat harga barang-barang itu bisa membanjiri pasar ekspor, dan Indonesia kita tahu juga jadi salah satu negara tujuan ekspor bagi banyak negara gitu. Jadi risikonya besar sekali buat Indonesia kalau ini tidak ada coveran yang bagus gitu ya. Jadi tantangan Arna di sana sekarang sudah ada stimulus atau sudah ada sentimen positif yang datangnya dari regulasi, dan menurut saya ini bisa mereflek ke kinerjanya Arna. At least kita kasih waktu 6 bulan setelah BMAD ini terbit gitu ya. Kenapa? Kalau itu beneran efek, maka harusnya volume penjualannya Arna lebih tinggi, karena biasanya kan market kita suka compare harga, beda sekian puluh ribu juga bisa berpaling gitu ya. Dan semoga dengan adanya pergantian transisi presiden, ada backlog mengenai pembangunan perumahan, juga ini bisa menjadi sentimen positif buat Arna untuk genjotnya pemerintahan terhadap bangun perumahan itu bisa tereflek terhadap penjualan volume Arna gitu ya, sehingga berjalan beriringan. Semoga story-nya bisa seperti itu. Jadi dengan harga Arna sekarang di level under value 685 gitu ya, saya pikir ini kesempatan yang cukup menarik untuk mempertimbangkan watchlist yang satu ini. Pernya 13 kali, PV 3 kali, dividen yield 6%, menurut saya cukup menarik gitu ya untuk kita pertimbangkan, dan DER-nya 0,11 kali, membuktikan bahwa emiten ini sebenarnya tidak punya beban utang yang gimana-gimana, yang terlalu menakutkan, sehingga kalau misalkan story-nya meleset pun mau dikasih waktu time frame lagi, menurut saya masih oke untuk kondisi Arna ini gitu ya. Bayarnya di berapa? 580 sampai 640 dengan target 1000 sampai 1100, artinya targetnya lebih long gitu teman-teman ya, dengan potensi capital gain 70%. Saya pun kasih notes B untuk Arna, dengan catatan kita akan evaluasi saham ini ketika BMAD-nya terbit, reflect ke penjualannya Arna atau tidak. Itu yang kedua, saham Arna. Saham ketiga yang kita coba bahas adalah saham yang risikonya lebih tinggi daripada emiten 2 sebelumnya, yaitu saham BVIN ya, BVIN. Ketika suku bunga itu cut rate, saya sudah ngelis beberapa sektor atau subsektor yang menurut saya punya potensi untuk ikutan naik gitu ya. Banking sudah naik, properti sudah naik, consumer goods sudah naik, multifinance belum. Saya ngeliat multifinance belum. Jadi saya masukkan BVIN di sini. BVIN itu secara CAGR pertumbuhannya tipis, hanya 5% dalam 4 tahun terakhir. Tetapi kalau teman-teman lihat CAGR dari sisi labanya, maka kita bisa ngeliat ada keunggulan operasional di sana, sehingga BVIN itu CAGR dari sisi laba bersihnya bisa naik 23% ya, dalam time frame yang sama dengan revenue. Jadi ini hal yang menarik dan dikombinasikan dengan adanya momentum. Jadi kita akan menggunakan pendekatan active investing berdasarkan momentum yang sedang ada saat ini mengenai cut rates. Ini jadi high risk. Kenapa? Karena sentimen cut rates ini, sentimen yang sifatnya kan tidak bisa, sentimen itu tidak bisa berjalan lama gitu ya, berjalan lama. Artinya di dalam fundamentalnya sendiri, kinerja BVIN pun kita harus ekspektasikan bisa naik gitu ya. Bisa naik dari adanya hal ini. Kenapa saya cukup tertarik dengan sektor pembiayaan? Karena dimanapun ketika ada bunga yang lebih rendah, maka harapannya ada kenaikan permintaan untuk pembiayaan gitu ya. BVIN sendiri di 2024 ini punya strategi yang coba ekspansif di bidang segmen multiguna dan pembiayaan alat berat. Jadi kalau ini works, nanti kita lihat di kuartal 3 atau kuartal 4-nya, kalau ini works maka BVIN bisa menaikkan lagi laba bersihnya gitu ya. Meskipun laba pendapatannya nggak terlalu naik tipis, nggak terlalu naik tinggi, tapi laba bersihnya bisa naik cukup signifikan. In long term, tapi hati-hati karena BVIN ini punya rencana menerbitkan obligasi terdekat 600 miliar, maka teman-teman yang punya concern terhadap DER, rasio utang, pertimbangkan faktor beban utang yang bisa semakin besar karena bisa impact ke dividen yield-nya BVIN. Dengan fair price, sekarang ini di area fair price, PI 5 tahun, PBB 1,6 kali,
buy range Bevin saya kasih di nilai 850 sampai 950 gitu ya. Di harga sekarang masih butuh turun sedikit lagi lah, turun sekitar 7%-an untuk bisa sampai di titik pertama entry, dan targetnya di 1400 sampai 1500. Jadi sebenarnya Bevin itu bukan opsi yang longgar, dalam artian risk rewardnya menurut saya nggak terlalu menarik gitu ya, tapi tetap saya masukkan karena potensi momentum yang sedang hangat saat ini mengenai cartridge. Nah, perhatikan risk profile teman-teman ya. Karena potensi capital gain hitungan saya ini hanya 40%, sementara risiko mengenai apakah momentum ini bisa reflect ke dalam fundamental kinerjanya Bevin itu belum tentu semudah itu, maka risk reward-nya teman-teman bisa kalkulasi lagi. Tapi secara fundamental, menurut saya Bevin masih oke dari sisi laba bersih dalam historical 4 tahun terakhir, utang, dan dividen yield 5,5%. Saya tutup dengan catatan akhir ya dari 3 saham tadi. Pertama, bahwa IHSG itu sudah all time high. Seperti pada umumnya, nggak ada yang naik terus, nggak ada yang turun terus. So kita prepare untuk kondisi-kondisi ketemu namanya koreksi. Itu hal yang wajar. Buat teman-teman yang ngerasa sudah lama menghold sebuah saham dan ingin taking profit tapi gatel karena ngerasa pingin lebih naik tinggi lagi, pingin naik tinggi lagi, kontrol psikologi kalian. Realize profit itu juga penting. Dan saya nggak nyadar loh, tahun ini realize profit saya sampai September itu sudah lebih tinggi dari sepanjang tahun 2023 gitu ya. Jadi oke juga gitu ya. Saya nggak nyadar jual. Realize profitnya sudah lebih tinggi dari tahun kemarin. Jadi puji Tuhan. Dan saat ini kalau kita bicara tentang saham-saham yang sudah all time high, saran saya adalah jangan FOMO gitu ya. Sudah naik tinggi ya, nantilah tunggu koreksi dikit. Jangan main haka, nanti kalau koreksi kaget, nyangkut, bingung mau ngapain, apalagi kalau money manajemennya nggak siap. Jadi tipsnya, money management dijaga, selalu sedia cash dalam komposisi yang cukup. Kalian atur deh portofolio kalian, berapa kira-kira cashnya. Dan dari pilihan-pilihan saham ini, teman-teman ada yang B, ada yang C. Perhatikan risk profile kalian, karena intinya kita mau invest di saham yang sesuai dengan risiko kita, sesuai dengan selera kita, selera investasi kita. Jadi kenali dulu, dan baru kalian ambil dan investasikan. Kalau kalian ragu dengan salah satunya, misalkan, bang saya kayaknya resikonya nggak bisa yang besar-besar, ya jangan pilih saham yang resikonya gede gitu ya. Jadi kalkulasi lagi saham-saham kalian itu, pilih mana yang resikonya cocok baru diambil. Jangan asal milih yang rewardnya gede atau asal milih yang lagi banyak santer diberitakan, hati-hati. Karena IHSG lagi all time high, dalam kondisi all time high, arah angin biasanya mulai bergoyang lagi gitu ya. Tapi semoga market bisa tutup tahun dengan lebih keren lagi, siapa tahu bisa tembus 8.000 ke atas. Gitu guys, sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Habis ini bahas saham apa lagi, tulis juga di kolom komentar ya. God bless you semuanya, bye-bye.